Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sayyidul Ayyam ini Allah masih memberikan kita nikmat iman. Allah ingin membuat kita menjadi orang yang beruntung. Allah tidak ingin kita menjadi orang yang rugi di akhirat. Allah ingin membuat kita layak menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surganya Allah hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ringan kaki kita melangkahkan ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat orang yang paling baik amal perbuatannya di hadapan Allah. Maka kita bersyukur nikmat iman ini dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam, lisan kita tetap basah untuk berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 amalan pokok pada bulan suci Ramadan yang dikuatkan disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat sampai saat sekarang ini menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Maka kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Target-target Ramadan kita harus berhasil dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan salat. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa orang yang mengerjakan, mendirikan salat, maka sungguh dia telah mendirikan agama Allah. Dan barang siapa orang yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah merobohkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah mendirikan salat, berarti dia percaya ada Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Dengan apa cara menyembah Allah? Aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang senantiasa sudah mendirikan solat, maka dihadirkan ketenangan di dalam jiwa, di dalam hatinya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Kalau orang belum tenang hidupnya, bukan kurang harta. Kalau orang belum juga tenang hidupnya, bukan kurang usahanya, tapi kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui salat itu adalah hubungan kita yang paling baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman orang yang tidak mau melaksanakan salat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ma salakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan engkau masuk neraka sakor? Orang itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang mendirikan solat, kata mereka. Khusus bagi orang yang suka, malas, tidak mau mengerjakan solat, nerakanya neraka khusus, diberikan neraka sakor yang menyala-nyala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika hancur kulitnya, diganti dengan kulit-kulit yang baru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan solat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara meningkatnya solat, yang tadinya hanya sekedar melaksanakan solat fardu, maka kita tambah dengan solat sunnah rawatibnya. Solat sunnah rawatib yang melekat pada solat fardu itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadisnya Nabi menyampaikan, man shalla isnai asyra rak'atan, siapapun yang salat sunnah 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardu pada siang dan malam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka dibangunkan oleh Allah satu rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi ketika mendengar ini dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ada 12 salat sunnah rawatib yang dikerjakan. Kemudian sahabat dengan kompak mengatakan, ya Rasulullah, kami akan berusaha istiqomah untuk tidak meninggalkan salat sunnah 12 rakaat itu sampai kami meninggal. Yang dimaksud oleh Nabi 12 sunnah rawatib, salat sunnah rawatib 12 rakaat itu, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan salat kita lebih baik lagi, lebih khusyuk lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti melaksanakan salat sunnah rawatib? Karena kalau salat fardunya kurang khusyuk, dengan salat sunnah rawatib yang 12 rakaat tadi akan memperbaiki keadaan salat fardu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, kata Nabi, amalan yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu teman dalam hidup kita. Kalau hati kita lagi gelisah, baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi orang yang hobi, yang senang membacanya. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu sangat rindu, sangat kangen sekali ingin dimasuki oleh 4 macam golongan manusia. Di antaranya orang yang dirindukan surganya Allah, taliyil Quran, orang yang senang, orang yang hobi membaca Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran dalam kehidupan kita, maka setiap huruf di luar Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanah. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf,
maka akan diganjar 10 kebaikan, 10 pahala. Khusus di bulan Ramadan, 1 huruf akan diganjar 100 kebaikan, 100 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang kita ikuti amal sunnahnya, ketika masuk bulan suci Ramadan, Nabi menghatamkan 2 kali hatam Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang sudah dijamin surganya oleh Allah, ketika masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan 2 kali hatam Al-Quran. Ada rumus yang diberikan oleh ulama kita, Ustadz Adi Hidayat. Kata beliau, kalau kita ingin hatam Al-Quran minimal 1 kali hatam dalam bulan suci Ramadan itu, setiap melaksanakan sholat fardu 14 ayat baca. Setiap melaksanakan sholat fardu 14 ayat baca. Berapalah lamanya kita membaca 14 ayat Al-Quran, sementara untuk dunia kita luar biasa mencarinya, direncanakan, diplanning dengan rapi, dengan bagus. Kenapa untuk akhirat kita malas-malasan? Kenapa untuk yang menyelamatkan kita di hadapan Allah, akhirat kita dengan bacaan Al-Quran kita begitu lalai, kita begitu mudah untuk tidak menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tingkatkan untuk lebih dekat lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai ibadah yang sangat luar biasa. Afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Paling utamanya ibadah terhadap umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum. Perindahlah Al-Quran itu dengan suaramu. Baca Al-Quran itu dengan tartil dan tilawah, untuk mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan pokok di bulan suci Ramadan itu adalah memperbanyak infak sedekah. Memperbanyak kita bersedekah, memberikan kita makanan yang terbaik. Tidak bisa uang, kita berikan makanan. Bisa memberikan uang, alhamdulillah. Bisa memberikan makanan yang paling enak, alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahul muslimah syahwatahu harramahullahu ta'ala 'alan nar. Orang yang memberikan makan yang paling disukai, yang paling dicintai, masuk ke tenggorokan saudaranya, maka Allah akan menjauhkan jasadnya untuk disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajri shaim. Orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka pahala orang yang berpuasa itu akan diberikan kepada orang yang bersedekah tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Sungguh sangat luar biasa sedekah di bulan suci Ramadannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan lipat gandakan pahala orang yang mengeluarkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin ada 2 malaikat tiap subuh itu diturunkan. Kata mereka berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berkahi, manfaatkan, tambah, balaslah ya Allah orang yang ringan bersedekah untuk saudaranya. Kemudian yang satu lagi malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan, hancurkan orang yang pelit, orang yang kedekut, tidak mau bersedekah, menginfakkan sebagian hartamu di jalanmu ya Allah. Begitu kata malaikat. Maka kita ketika masih dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan harta itu untuk membuat kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أيغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.